Setelah kita menenangkan pandangan kita dengan konsentrasi untuk membacakan berita-berita suci, selanjutnya kita melatih diri untuk mendengar kata-kata bijak sebelum kita istirahat. Hidup kita memang putar, tetapi putar dengan baik, putar-putar dengan manfaat. Karena kalau kita tidak mulai dengan sati atau kebijaksanaan, badan kita yang capek, seperti kita ikutin orang. Kalau ikutin orang, kalau orang itu baik, kita ikut baik. Kalau orang itu tidak baik, kita juga jadi tidak baik. Kalau ikutin, mau berubah harus dua kali. Satu, berubah orang yang pimpin. Kedua, berubah diri. Tetapi kalau kita sadar dari diri sendiri, nah, jadi kita yang memimpin langsung. Kalau ada apapun yang merasa tidak baik, tidak nyaman, langsung berubah. Tidak usah ditunggu berubah orang lain. Ini sangat singkat tetapi bisa nyata. Pikiran orang kalau tidak ada sati, sulit sekali yang bisa berhenti. Seperti mobil yang paling kencang. Bukan lemnya bagus, bisa lem. Harus tahu cara lemnya. Seperti truk. Truk itu lem angin, bagus tidak bagus. Tetapi jangan mendadak. Lem mendadak biasanya truk tidak mau lem. Kenapa? Kecelakaan. Hidup kita juga, kalau pikiran kencang, lem mendadak, bahaya. Nah, kenapa begitu? Bisa balik. Seperti orang lem keyakinan. Gimana tak? Akhirnya tidak percaya, tidak yakin, lah balik langsung bahwa tidak mau lagi. Langsung tanpa merenungkan dengan benar. Hidup kita juga demikian. Pikiran kita itu butuh dilem. Sampai orang apa rasa takut di dunia, umumnya pasti bercanda bahwa setan. Sang Buddha tidak pernah bilang setan. Sang Buddha bilang pikiran. Pikiran itu lebih ngeli, lebih ketakutan daripada setan. Setan karena kita nggak kelihatan, rasa takut. Pikiran sudah tahu, tapi nggak bisa kehilangan ketakutan, kepikiran. Seperti sekarang kita, kalau kita nggak ada kesadaran, pikiran kita ini ke arah mana? Biasa ke arah yang lampau, bukan maju ke depan. Bohong, bohong itu ternyata itu adalah lebih banyak bohong diri ternyata daripada bohong orang lain. Dengan usah jauh-jauh lah di kebun kita ini. Mungkin seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Kan? Kita kan punya angsa 2 ekor. Kebetulan juga 1 laki perempuan, 1 laki-laki. Perempuan itu bertelur. Perempuan itu kan jaga ibu lah itu, jaga telur sampai mungkin saya nggak tahu berapa lama sampai punya anak kalian. Si laki-laki itu ke wilayah yang kita sering kasih makan. Setiap pagi kan para pantai kan suka kasih makanan sisa dari para pantai, ada bobohan, ada nasi. Saya perhatian udah seminggu lebih.
Kenapa ada satu ekor angsa suka tidur di situ? Perhatian, kalau kita dekat dia lawan, kok galak sih ya? Perhatian kenapa dia panas tidur di situ? Tidur bukan tempat yang layak gitu. Tahu nggak di mana tempat? Dia tidur di samping kaca. Dengan kaca, tahu nggak kaca? Kaca pintu jendela, tante simpan di situ. Ternyata bola pikir angsa itu adalah dia punya pasangan di situ. Tahu nggak sih? Dia lihat satu ekor lagi di kaca itu. Kaca itu yang Bante miling itu. Dia tidur sama kaca. Dia lihat itu ada satu ekor lagi. Kemungkinan besar dia pikir itu benar-benar itu teman dia. Benar-benar itu ada 2 ekor. Nggak bisa kemana-kemana. Pagi sampai malam dia tidur di kaca itu. Lalu dia selalu nengok itu. Lalu Bante dekat lawan. Seolahnya mengaku pasangan dia. Lawan. Sepir muncul pandangan juga. Ampun, ini nyata. Nyata manusia itu kepikiran. Mirip tidak? Saya tidak bilang itu angsa itu bodoh. Saya balik lagi ke kita. Kita juga seperti angsa kadang-kadang. Apa tahu nggak? Percaya pikiran. Angsa juga percaya pikiran. Dia pikiran bahwa itu angsa satu ekor lagi. Yakin banget. Kenapa? Seminggu dia nggak kemana-kemana, tidur di samping itu. Lalu dia selalu nengok di dalam kaca itu ada satu ekor di samping di kaca itu. Seolahnya setiap dia lihat itu ada samping, ada satu pasangan. Sampai sekarang, nah kan? Dia percaya pikiran, benar tidak? Kalau kita lihat itu lucu tidak? Lucu kan? Dapat pasangan sama kaca. Sampai kapan itu? Betul kan? Yang kebenaran itu ada di kandangnya yang sedang menjaga telur. Yang sebenarnya itu dia. Kalau bilang istri dia di situ. Kalau ini dia tidur sama siapa tahu nggak? Kalau kita manusia bisa melihat binatang, dia tidur sama pikiran. Betul nggak? Tapi dia tahu nggak? Wah, dia itu tidur sama dia sendiri. Tapi pikiran itu tidur sama pasangan. Sampai kapan dia pikiran bisa berubah menjadi kenyataan? Mirip tidak? Kalau kita pandangan salah, yakin yang salah. Ada pikiran kemana? Aman, aku tidur di sini ada pasangan. Kita manusia, lihat dia kadang-kadang pengen ketawa, pengen mau cari kain atau tutup kaca pati kabur. Pada ketahuan itu bukan pasangannya, tidur sama diri sendiri, sama pikiran. Mirip tidak? Utamakan hidup kita nyasa jalan itu dari keyakinan, dari percayaan. Setelah itu pikiran itu bumbu. Sampai bisa cemburu sama gajah coba. Dia cemburu sama siapa? Cemburu sama diri sendiri kalau kita betul. Kita dekatnya mau lawan. Bante dekat kurang lebih 1-2 meter loh. Mau lawan Bante. Karena dia cemburu sama satu ekor lagi di kaca itu. Di kaca itu siapa itu? Dia sendiri. Dia sendiri. Tapi bukan salah dia. Sebenarnya bukan salah dia. Tapi ini nyata. Pas juga dari beberapa hari yang lalu Bante Calamat tentang apa? Kita salah jalan adalah dari keyakinan, lalu kepikiran, lalu ucapan perbuatan lanjutan. Bante lihat kenyataan begini benar banget loh. Benar banget mulai dengan percaya salah. Betul kan? Percaya tapi salah. Dia pikir itu benar, itu dia tidur sama satu angsa lagi. Dengan sampai kapan? Saya nggak tahu. Sampai pindah gajah kali.
Kalau kaca itu saya simpan, dia kaca balau. Dia bilang, baru tahu. Tipu, siapa tipu? Pikiran tipu. Nah, ini kehidupan kita. Kita ada nggak begitu? Lebih banyak daripada angsa ini. Kalau angsa ini mungkin semua hidup saya baru lihat 1 ekor ini ya. Biasakan kelompok petungan 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Tetapi ini seminggu mungkin sampai kita pindah kacanya ke langit mungkin udah berubah pikirannya. Tetapi tanya balik lagi, hidup kita ini keyakinan yang setiap hari berbeda-beda. Ini banyak yang salah lagi. Apalagi pikiran kita yang tidak ada buktinya. Betul kan? Kalau kita lihat dia bilang dia bohong diri sendiri. Oleh keyakinan campur sama kebodohan. Nah, ini bukan salah binatang sih, memang nyata. Sang Buddha melihat manusia yang belum merhati diri, mirip sama angsa ini. Mirip sekali. Banyak orang percaya, nggak tahu tentang keyakinan apa aja. Tetapi tidak jelas. Ada tidak? Percaya tetapi tidak jelas dan tidak ada bukti. Betul kan? Percaya tetapi tidak jelas. Lalu pikiran itu benaran. Nah, semua lewat keyakinan, lewat kepikiran. Pikiran itulah tanpa sati, tanpa kesadaran. Kalau tidak ada sati, tidak ada kesadaran, keyakinan percaya itu tolong disaling lagi ya. Takutnya bukan bentuk itu yang kita rasakan. Seperti berbahagia. Berbahagia lewat keyakinan. Ada tidak? Ada banyak. Seperti bahagia tentang apa? Bahagia tentang keuangan. Dengan orang yakin bahagia ada di uang. Tetapi ada satu sisi yakin orang juga menderita karena keyakinan itu juga karena uang juga. Betul kan? Bahagia tentang uang. Ada tidak menderita kalau uang itu ada? Kita punya apa? Itu juga akan rusak. Seperti buku yang kita baca. Hari ini baca baik-baik. Lama-kelamaan rusak. Kita siap nggak? Kita bersiapkan diri supaya tahu itu anicang. Sudah tahu itu menderita karena dia anicang. Dia selalu berubah. Dan juga anatta, bukan buku siapa-siapa. Buku adalah salah satu kertas yang berbuat dari pohon. Mungkin salah satu yang kita tahu dari pohon bambu. Betul kan? Kalau hati pikiran kita enggak, buku aku, buku milikku. Kenapa nggak bilang bambu kamu juga sekalian? Itu kan asal dari pohon, kertas. Betul kan? Banyak kok seperti saingon, seperti apapun. Mereka banyak juga ya bikin kertas warnanya. Nah kan? Kalau kita pikir bercanda ya, kita nggak tahu loh. Jangan-jangan kita sayang duit lebih bersayang diri ternyata juga dari pohon. Libutan setengah mati ternyata dari pohon. Kalau sudah bentuk begini malah saya miliki. Bambu juga di mana-mana ada bambunya. Karena Bante tahu karena waktu itu di wihara ada orang datang bilang sama kami bahwa Bante bambu kan banyak yang udah tua, udah apa lubu ya, banyak yang udah tua kan nggak diambil kan dia suka mati sendiri. Dia bilang kebanyakan wihara ada bambunya kotor sekali. Akhirnya, Papa mau beli buat apa? Banyak buat kertas. Saya jadi tahu, oh buat kertas. Dengan berarti hidup kita kalau sudah tahu benaran, kita nggak ditipu di kemudian hari. Betul kan? Yang kita yakin bentuk-bentuk apapun lebih baik waspada. Bentuk-bentuk itu dasarnya bukan dari itu aslinya, sebelumnya seperti apa kita nggak tahu. Seperti kita makan enak banget ternyata makan gula doang, bukan yang dibentuk yang kita makan. Makan gula sama bentuk dulu kita suka bohong diri. Kenapa tahu nggak? Kalau sudah bikin bentuk ini bentuk itu enak loh kue ini kue. Perhan itu tanya orang bikin dari mana? Dari gula Jawa. Ya, kita makan gula juga ada. Dia bikin bentuk kemerkatan dengan
bentuknya saja. Nah, ini contoh bahwa kalau kita sudah salah dari keyakinan, kepercayaan, dan kepikiran itu, kita menjadi lucu hidupnya. Jadi lucu. Kenapa jadi lucu? Karena itu tidak berbuat kita maju dalam kesadaran. Kita maju bentuk-bentuk pikiran saja. Maju bentuk-bentuk pikiran sampai kapan juga habis waktu saja. Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia lo bubar itu aja. Seperti contoh, kalau kita keyakinan bahwa ini aku, ini milikku, udah salah besar. Nah kan, kayak percaya nggak bahwa badan ini milik kita? Kalau percaya begitu, teman angsa, milik angsa, tidur sama kaca, seolahnya ada teman satu ekor lagi. Kalau kita percaya bahwa badan jasmani ini punya aku, nah, teman angsa. Kenapa? Malah saya itu tidur sama satu milik lagi. Betul nggak? Padahal itu milik siapa ini? Tanah, air, api, dan angin. Bukan aku. Sudah jadi bahasa. Ini kaki lah, ini tangan lah, ini tulang lah. Itu sebenarnya unsur. Unsur berkumpulkan menjadi bahasa manusia. Bahwa ini mata, telinga, hidung, lidah. Binatang tidak pernah menghafalkan tubuh seperti itu. Dengan tahu binatang nggak pernah tahu ini mata, telinga, hidung, lidah, badan, batin. Ini binatang kaya, ini binatang miskin, ini binatang kakek, nenek, cucu, cicit. Kayaknya nggak ada deh. Yang ada paling makanan, jadi nafkah. Jadi nafkah itu makanan, obatan, pakaian, tempat tinggal. Udah cukup semua hidup. Bahasa juga omongnya ilit-ilit. Yang kita dengar bahasa ayam kecil. Dengar dari lahir sampai mati. Satu kata ciep, 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 ciep. Udah selesai. Satu bahasa. Tapi bisa pakai sama ibu. Bisa pakai sama. Nggak tahu kok deh hebat gitu loh. Kalau kita tahu nggak 26 huruf masih belum paham. Untuk omong apa panjang lebar. Salah paham juga. Lebih baik pakai bahasa ayam. Ciep, 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 ciep. Mengerti semua. Pangkin makan, pangkin tidur, pangkin ikut, pangkin diam. Kucing juga satu bahasa. Meow, udah selesai. Irit banget ya. Dengan meow, 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 udah. Bunyi dari nyaman kucing hidup sampai kucing nyaman sekarang. Nggak ada berubah bahasanya. Kalau kucing meow, meow, udah. Dan orangnya dengan suka berubah bahasa. Kalau pangkin meow, pangkin apa? Apa? Kucing. Nah kan, itu bahasa manusia itu aneh-aneh. Dia sudah bilang dia itu meow. Meow kan. Tapi kita pangkin dia apa? Pus ya. Pus itu dia paham gak sih? Dia paham gak sih? Wah dia itu pus. Dia sendiri bunyi apa? Meow. Tapi kita pangkinnya pus. Nggak tahu paham gak sih? Nah kan. Tidak tahu. Kalau di Thailand pangkinnya meow. Di sini pangkin pus saja jadi pusing juga. Dia paham gak sih? Ini bahasa manusia yang kasih dia. Bukan dia yang dari lahir. Bukan. Dengan kalau seperti tikus juga pangkin apa? Pangkin tikus. Nggak tahu juga. Satu bahasa lah. Nah, sesuai dengan dia it itu kan. Ini it itu ke bahasa tikus. Seperti tukai juga. Tukai. Kan satu bahasa manusia aja tambah sampai binatang aja bingung sama manusia. Taruh so pintar sampai binatang aja kebingungan. 5 orang pangkin 5 bahasa. Kadang-kadang mau yang mana sih? Aku cuma satu. Dari dulu mendidikku cuma meow satu. Ini kalau di Thailand pangkin sesuai dengan dia. Nah kan kalau dia bunyi meownya udah kita pangkinnya meow. Nah kan pangkin ayam juga itu. Nah kan kuk. Ini pangkin ayamnya apa ya? Saya sampai pusing. Sampai sekarang saya belum bisa dipangkin ayam. Di Thailand pangkinnya kan kuk kan kalau dia makan sedang makan betul nggak? Kuk. Kalau pangkin ayam di Thailand kuk datang semua. Di sini apa? Geret. Saya bilang, ya ampun, saya bilang dia datang nggak ya?
Ker-kernya apa? Kapan dengar dia omong ker-ker? Kenapa nggak ikutin dia aja? Nah, kalau dia bilang kuku 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 gitu, di ini kuku berubah jadi ker, bingung juga. Tetapi nggak tahu bodoh atau pintar, datang juga sih. Kalau kuku masih bingung juga. Kalau ker mau datang, aneh juga. Kalau di Thailand panggil ayam ker nggak bakal datang satu ekor pun. Kalau kuku datang semua. Satu bahasa aja, terseling omong aja. Kuku, jangan kuk satu kali nggak datang. Kalau kuk nggak datang. Nah, kalau coba panggil di sini, kerut satu kali nggak datang. Tuh, kerut. Ini sok pintar manusia nih. Pintar sampai dunia nih nggak tahu yang mana bahasa binatang, yang mana bahasa manusia. Semua juga cipta. Asli sih sebenarnya yang penting paham. Yang penting paham untuk konsen mengerti itu doang tujuan. Maka batin satu bahasa lagi. Batin itu dari perasaan. Kalau bahasa kita kan dari keinginan. Kalau dari perasaan beda lagi. Kalau sakit rasa sakit itu bahasa. Bahagia rasa bahagia itu juga bahasa loh. Bahasa tubuh ada. Seperti kita makan kenyang rasanya kenyang. Padahal itu nggak usah sekolah. Ada nggak sekolah makan lalu sendok yang ke-10 bilang kenyang? Nggak ada. Rasa kenyang rasanya udah taruh sendok udah, walaupun masih ada, tetapi udah kenyang. Kenyang itu yang kedua. Rasa kenyang itu sudah pertama. Betul nggak? Berarti itu bahasa tubuh kita. Kita belajar supaya nggak libet. Lapar juga tahu. Bahasa satu lagi krok bunyi kan. Rasanya ada dah. Nggak usah baca buku. Rasa lapar. Kenyang juga nggak usah baca buku. Ini bahasa tubuh. Bahasa alami. Nah, kalau kenapa Sang Buddha tidak pusing sama bahasa sukha dan dukkha dan biasa-biasa saja. Nah, itu doang 3 bahasa Sang Buddha pakai. Kalau suka ya muncul rasanya bahagia. Kalau dukkha menderita. Kalau dukkha badan namanya dukkha wetana. Perasaan. Dukkha itu menderita badan jasmani. Kalau menderita batin namanya thomanassa wetana. Nah, ada dukkha badan, ada dukkha batin. Kalau bahagia badan namanya sukha wetana. Kalau bahagia batin namanya somanassa wetana. Itu dong bahasa Sang Buddha, sesuai dengan perasaan saja. Tetapi kalau tidak terlalu suka, tidak dukkha, namanya adukkhama sukha wetana. Adukkhama sukha wetana. Tengah-tengah, macchima namanya. Macchima patipatha tathakate. Itu namanya jalan tengah. Ada suka enggak, dukkha enggak, biasa-biasa saja. Namanya alamana. Alamana. Maka kita harus paham benar bahwa bahasa tubuh kita sudah ada. Itu binatang pakai bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Maka mereka itu paham benar. Dingin, pas dingin memang. Rasa dingin. Panas juga, pas panas, iya rasa panas. Dengan kalau kita ini mesti bingungan. Yang mana dingin benar, yang mana dingin nggak benar. Yang mana panas benar, yang mana panas tidak benar. Maka kehidupan kita, kalau bisa jangan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran pusing benar. Nah kan, kita tahu semua di dunia ini kita gila. Jadi orang gila benaran. Betul nggak? Kapan hafal semua bahasa manusia yang cipta itu. Betul kan? Man banyak yang mirip-mirip tetapi bukan. Banyak bukan tetapi mirip. Nanti tidak tahu mau yang kemana sebenarnya. Maka hidup kita ada sekalian percaya yang ada bukti, sati, semangat, sati dan juga kesadaran. Nah, itu sangat penting. Atapi satima sampasano. Atapi itu semangat, satima ingat, sampasano renungkan dengan benar. Sebelum percaya apapun, sebelum omong apapun, benar atau salah, takutnya kalau udah mati-matian ternyata akibatnya menderita besar-besaran. Betul kan? Hati-hati, jangan kita jadi pimpin tetapi salah jalan. Nah, seperti angsa itu, salah pikiran. Dia pikiran itu angsa satu lagi. Padahal
dia sendiri tetapi di samping kaca. Karena di alam dia kan nggak punya kaca, alam kita ada, maka kita ketahuan bahwa dia tipu dia sendiri. Tapi kalau itu salah satu contoh buat kita, sampai kapan saya nggak tahu. Saat dia percaya begitu terus, dia akan tidur di situ terus. Dia nggak mau tahu dingin panas, cocok nggak cocok, dia mau di sampingan. Itu percaya diri tetapi nggak ada bukti kebenaran. Itu bukti pikiran. Manusia suka nyasar seperti itu juga bukti dari pikiran, bukan bukti dari kebenaran. Maka banyak yang sesuai dengan kenyataan, tetapi kecewa sama keinginan. Kadang sesuai dengan keinginan, kecewa sama kebenaran. Maka benar atau salah itu antara dua itu. Kita percaya oleh pikiran atau percaya oleh kebenaran. Kalau kebenaran butuh waktu, butuh kasih waktu supaya ada bukti dulu barusan bisa percaya. Ya semoga ya malam ini kita bisa istirahat dengan tenang. Karena hidup kita ini jangan pakai pikiran terlalu lebih daripada kebenaran. Hidup kebenaran itu singkat dan juga nyata. Seperti mimpi, nyata kapan nggak tahu masih lama. Kalau nyata langsung nggak usah mimpi. Yang lebih enaknya seperti itu. Ya semoga Anda sekalian hidup sehat dan juga berbahagia, jadi orang kebijaksanaan untuk melenyapkan penderitaan dan juga menjalankan sucikan hati dan pikiran. Anumodana sampai sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.